Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami ana jika tidur suka buat pulau di bantalnya. Atau dalam diksi lain huruf I, huruf L, huruf E, dan Ro. Ya, aman ya. Dan itu bau menurut ana. Terkadang ana suka memilih bantal agar tidak tertukar dengan bantal suami sebelum tidur. Dan suami ana tahu kelakuan ana sebelum tidur itu. Dan dia memakluminya. Tapi ketika ia tahu pertama kali perbuatan ana tersebut, ia sedikit agak kecewa dan berkata, "Ya Allah, kamu segitunya ya sama aku." Karena ana suka mual jika mencium bau ILE Roknya. Apakah ana zalim memperlakukan suami ana seperti itu? Meski suami ana sudah ikhlas dengan kebiasaan ana tersebut karena tidak tahan bau ILE dan roknya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selamat datang dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan, pulau dalam sebuah bantal saja bisa membuat masalah. Itu baru pulau. Untuk istrinya, kalau bisa tidak merespon demikian itu lebih baik, dan itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat nggak hadis riwayat Imam Hakim, hadirin? Hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW mengatakan haqquz zauj ala zaujah. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Anlau kanat bihi qarhah, apabila suami memiliki luka yang masih basah. Dalam riwayat, luka yang bernanah. Falahasatha. Lalu luka yang masih basah itu, dalam riwayat yang bernanah itu dibersihkan oleh istrinya dengan menggunakan lidah. Maka dia belum menunaikan hak suaminya. Nggak ada yang perlu Anda banggakan, gitu loh. Itu belum menunaikan hak suami. Jadi kalau luka yang bernanah saja seperti itu, apalagi sebuah pulau, ya itu lebih ringan lah. Cuman pulau. Ini luka nanah. Emang nggak bisa diganti ya? Nggak bisa. Artinya bantal suami itu diganti sebelum tidur. Pas suami ke kantor, terus ganti dengan, oh itu kali ya, artinya pulaunya itu mungkin tembus kali ya, sampai ke kedalaman tanah berapa puluh meter ya. Jadi walaupun sarungnya diganti tetap aja bantalnya bau ya. Ya saya bisa, sekarang saya bisa mengerti ya. Sekarang saya bisa mengerti. Tapi tetap itu nggak lebih parah dari nanah. Nggak lebih parah dari nanah aja demikian. Kalau istri sudah bisa bertahan ketika ditempatkan di pulau tersebut, maka insya Allah dia bisa ditempatkan di mana aja. Jadi kalau kita bisa ngelewatin mimpi buruk itu, insya Allah yang lain akan lebih mudah. Bagi sang suami, tolong berusaha dirubah. Dan kurang cocok juga pakai dalil, kalau buat suaminya, kalau buat istrinya cocok dalilnya. Tapi buat suami kurang cocok untuk pakai dalil tentang nanah tadi. Karena kan kalau luka memang tidak diinginkan dan memang di luar kemampuan kita. Tapi kalau membuat pulau seperti ini, ada terapinya nggak hadirin? Harusnya sih ada terapinya ya. Coba di googling atau ke dokter dan saya terapi lah gitu. Jangan kita, itu tadi Nabi sampai mengharamkan, walaupun diluruskan sama Allah, tapi Nabi sampai nggak mau minum madu karena dikomentarin bau maghfir. Jadi Nabi tuh nggak nyaman jika ada bau yang kurang sedap dari diri beliau ke istrinya. Dan kita tadi bahas bahwa langkah pertama Nabi SAW ketika masuk rumah adalah siwak. Itu menunjukkan bahwa wangi itu penting, khususnya aroma mulut. Itu penting. Jadi tolong dijaga buat yang cowok-cowok atau buat yang para suami,
itu penting. Kalau niat kita mengikuti sunnah Nabi, ini hal yang harus kita prioritaskan. Walaupun istri kita maklumi gitu ya. Tapi bola ada di tangan kita, tolong diobati, diupayakan, dan insya Allah bisa kok. Dan jangan lupa baca doa sebelum tidur. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi ikhtiar yang pertama, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang ngejaga kita. Dan doa sebelum tidur kan cukup panjang. Itu menunjukkan bahwa memang kita sangat butuh berdoa kepada Allah pada saat kita tidur. Karena tidur adalah waktu yang paling lemah di dalam aktivitas keseharian kita. Jadi itu yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala bisawab.